bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Sudah ada sahabat perempuan kita yang selanjutnya yang akan bercerita tentang bagaimana ia berkenalan dengan seorang pria yang kemudian hamil di luar nikah. Hamil dan disuruh digugurkan kandungannya. Langsung saja kita tanya pada Mbak Siska. Apa kabar Mbak Siska? Baik Mbak. Sehat kelihatannya nih, seger iya. banget. Udah berlalu lama ya? Iya. Baik, silakan boleh bercerita kepada kita gimana sih awal kenal sama sang pemuda itu. Siapa sih pemuda itu? Iya, saya udah kenal kurang lebih 7 tahun ya. Saya pacaran sama dia 6 tahun. Dia mengaku duda, awalnya mengaku duda. Ya saya dekat sama satu orang anaknya juga, jadi saya nggak ada pikiran jelek ke dia lah gitu ya. Mohon selama maaf, ini dia baik. Itu Mbak usianya berapa? 17 tahun awalnya. 17 tahun. Beliau usianya? 42 tahun. 42. Ya. Bedanya 25 tahun. Ini pacarnya atau omnya atau bapaknya? Selanjutnya Mbak, silakan. Iya, jadi sering berjalannya waktu. Itu tahun 2013 ya, saya bilang sama dia kalau saya ini hamil gitu loh. Ya, saya hamil. Nah, dia menyarankan saya untuk aborsi. Itu setelah berapa tahun pacaran? Setelah 6 tahun. Setelah 6 tahun akhirnya hamil. Iya, terus dia bilang aborsi. Saya tanya, kenapa saya harus aborsi gitu? Kamu janji sama saya untuk mau nikahin saya, kenapa tiba-tiba sekarang kamu suruh saya aborsi gitu kan? Ya, saya terus tanya alasan dia tuh apa gitu, dan ternyata dia bilang saya memang sudah pisah secara agama dengan istri saya, tetapi saya masih secara hukum dengan dia gitu. Baik. Ya apa ya, waktu itu saya bingung gitu harus gimana, karena memang awalnya saya pacaran sama dia tidak direstui orang tua, jadi saya gak bisa cerita sama papa atau mama gitu. Jadi pacaran selama 6 tahun backstreet sembunyi-sembunyi. Oh, hebat juga pacaran sembunyi-sembunyi. Setelah itu ketika mendengar suami ternyata menikah, bercerainya sudah secara agama tapi tidak secara negara, apa yang reaksi Mbak ketika itu apa? Ya saya bilang ya, kamu kan janji untuk nikahin saya ya, dan kamu harus penuhi janji itu, saya bilang. Dan akhirnya kami menikah siri waktu itu. Orang tua pada akhirnya mau tidak mau tahu bahwa sudah menjalin pelan berat untuk orang tua. Iya. 6 tahun berpacaran akhirnya menikah. Sebenarnya sebelum menikah itu ketika pacaran orang tua sudah tahu. Baik. Cuman saya memang melanggar itu. Baik. Gitu. Setelah itu, setelah akhirnya menikah siri, saya menikah siri sampai saya hamil dan melahirkan itu dia masih baik. Tapi tingkah lakunya sudah mulai berubah. Ketika saya melahirkan dia tidak datang. Saya 3 hari di rumah sakit dan dia tidak datang. Dia datang hanya ketika ingin menjemput anak pulang ke rumah ya, di rumah sakit, karena anak saya dirawat 5 hari kan karena keracunan air ketuban, dan dia hanya menjemput anak saya itu aja. Baik datang. Nanti kita akan bincangkan lagi mengenai anak, tapi ini saya masih tertarik dengan hubungan berbeda usia 25 tahun. 6 tahun pacaran dan kemudian hamil di luar. Aborsi malah ya. Katanya cinta ya, 6 tahun kan, bukan perjalanan yang singkat. Tapi kemudian ternyata bukti cintanya bukan bukti cinta, malah disuruh aborsi. Mbak Vera, gimana sih ini kasus seperti ini nih? Nah, ini nih ya, jangan pernah terjebak sama laki-laki yang punya janji-janji saja. Karena laki-laki sejati menunjukkan aksi loh. Betul. Bukan janji. Kenapa saya mengatakan dia hanya punya janji? Ya, 6 tahun berhubungan, hanya janji pernikahan yang dia berikan. Hello, untuk kenal dengan seseorang perempuan atau laki-laki, kalau betul-betul berkenalan secara mendalam, maksudnya dia buka dirinya sungguh-sungguh, 2-3 bulan cukup loh sebetulnya. Betul. Nggak perlu bertahun-tahun. Ketika dia mengatakan tunggu, Anda boleh curiga. Ya, 1-2 tahun pertama dia masih mengatakan janji, Anda boleh pikir-pikir untuk say goodbye, karena saya khawatir dia punya masalah dengan masa lalunya. Mengingat tadi dia mengaku duda, ternyata dia bohong. Dudanya secara agama, belum legal. Artinya ada trauma-trauma. Ingat, laki-laki itu paling ada perbedaan laki-laki dan perempuan, Mbak Oki. Kenapa tuh Mbak? Ketika berakhir cintanya, jadi ketika broken heart, laki-laki itu lebih lama untuk bisa memulihkan perasaannya karena mereka kurang ekspresif secara emosional dibandingkan perempuan. Jadi perempuan ketika cerai dan lain-lain, wah habis-habisan
kemudian tegar kembali. Laki-laki butuh periode yang lama dan saya khawatir Anda hanya pelarian sementara. Olehnya saat itu, maafkan saya untuk menyatakan ini sayang ya. Itu Baik, Mbak Vera, terima kasih. Nanti kita dengar lagi cerita dari Mbak Siska. Saya ingin tahu juga ketika suami menyuruh untuk menggugurkan kandungan, apa yang dilakukan oleh Mbak Siska kemudian? Ya? Saya nggak mau. Jangan dulu, sekarang kita tahan. Sahabat perempuan, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi setelah yang satu ini, tetap dalam Curahan Hati Perempuan.